Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahnu naltaqi 'abra al-internet ya. Fi hadzal yawm insyaallah sanawasilu darsana yakni lughatul arabiyyah babul al-asma'u al-marfu'at ya. Marfu'atul asma' ya. Atau mana? Al-i'rabul ya, al-i'rabul mawqi'ah, al-i'rabul al-asma' ya, yani ismu marfu, ismu mansub wa ismu majrur. Nah, al-an ya, nabda min asma'il marfu ya. Sebagaimana kita lanjutkan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya isim itu ya, ada 3 i'rab isim ya. Al-i'rabu minal asma salasu anwa ya. Ada 3 macam i'rabnya isim, yakni madza? Rafa', nasbin wa raf'ain ya. Raf'un, nasbun wa majrurun. Nah. Ya. Jadi i'rabnya dari isim itu ada 3. Rafa', mansub atau nasab, kemudian juga jar ya. Jadi kalau i'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, jar dan jazm, maka yang masuk pada isim cuma 3, yakni rafa, nasab dan jar ya. Kemudian isim yang rafa itu disebut dengan isim marfu ya. Isim yang nasab disebut dengan isim mansub, isim yang jar itu disebut dengan isim majrur ya. Adapun isim marfu itu ada beberapa kondisi, ada beberapa keadaan ya. Ya, ada beberapa keadaan i'rabnya menjadi rafa ya. Apa saja itu? Ini sudah pernah kita pelajari ya, dan kita pelajari lagi. Mudah-mudahan bisa semakin menguatkan pemahaman kita tentang tata bahasa ya, tata bahasa dari bahasa Arab. Nah, isim marfu yang pertama ya, al-awwal min asma'il marfu'ah yakni mubtada'un ya. Mubtada adalah isim marfu yang pertama. Mubtada, apa itu mubtada? Mubtada adalah al-ism fi awalil jumlah. Jadi fi awal jumlah di ismiyah, dalam jumlah ismiyah ya. Awalul kalimah, kalimat yang pertama, kata yang pertama ya, huwa mubtada, dia adalah mubtada. Nah, misal ya, undur fil misal, al masjidu kabirun. Jadi awal dari kalimat al masjidu kabirun, al masjidu ini adalah isim ya, isim yang kemudian disebut dengan mubtada ya, karena dia ada di awal jumlah. Nah, mungkin kalau kita pelajari lebih jauh nanti mubtada itu memang tidak selalu di awal jumlah, terkadang juga di akhir kan, dengan beberapa syarat begitu ya. Tapi kita pelajari yang pertama dulu bahwasanya mubtada itu adalah satu isim yang ada di awal jumlah ya. Satu isim yang ada di awal jumlah kemudian dia hukumnya marfu ya. Kita melihat di situ al masjidu kabirun. Al masjidu marfu, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah ya. Al masjidu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahira fi akhirih. Nah, kemudian ya, at-tali selanjutnya ya, al masjidani kabirani. Al masjidani kabirani. Nah, al masjidani kabirani hadi ism yani isim musanna ya. Kalau yang pertama tadi isim mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dengan dhammah ya. Maka yang kedua ini isim musanna, tanda rafa'nya dengan apa? yakni dengan alif ya. Untuk misal al masjidani kabirani. Al masjidani ya, mubtada ya, mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna
Ya, jadi dia musanna, karena dia musanna maka isim marfu ini tanda rafa'nya ya alamatu raf'ihi adalah dengan alif. Kemudian fi misalis salis al masajidu kabirah. Fi hadhihi misal yujadu yakni mubtada min asma'il jamak taksir. Min asma'i jamak taksir. Jadi karena ini isimnya jamak taksir, maka tanda rafa'nya juga dengan dhamma al masajidu. Nah, sudah sering kita bicarakan tentang ini. Baik. Oh, ini Afan terlewat ya. Aina? Ada. Al-ismu al-marfu'at as-sani ماذا؟ الأول يعني مبتدأ والثاني الخبر ya. Al-khabar. Al-khabar ماذا al-khabar? Al-khabar yani isim yang menerangkan mubtada'nya. Isim yang menerangkan mubtada'nya. Kalau antum lihat di kalimat yang kedua, misal yang kedua, al muslimatu sholihatun. Sholihatun itu di sini adalah khabarnya, bukan al muslimah ya, walaupun ini yang digarisbawahi al muslimah, al muslimatu. Jadi ini mubtada al muslimatu karena dia di awal jumlah, kemudian khabarnya sholihatun ya. Khabarnya yang sholihatun ini ya. Jadi mungkin perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa syarat-syarat daripada khabar, yakni dia harus menyesuaikan tazkir maupun ta'nisnya dengan mubtada. Tazkir ta'nis maksudnya adalah muannas atau muzakarnya. Kalau mubtada'nya muzakar, maka khabarnya juga muzakar. Kalau mubtada'nya muannas, maka khabarnya juga muannas ya. Kalau mufrad, maka dia juga mufrad. Tapi nanti ada aturan khusus kalau dia jamak taksir, seperti contoh di sini tadi ya, ketika jamak taksir lihat al-masajidu kabirah, maka dianggap sebagai mufrad muannas. Nah, ini sudah kita terangkan sering ya. Nah, jadi salah satu aturan daripada khabar yakni ketika mubtada'nya adalah isim dari jamak taksir, maka dia dianggap sebagai mufrad muannas ya. Dihukumi mufrad muannas, sehingga antum lihat di situ kabiratun itu adalah mufrad muannas. Khabarnya mufrad muannas kabirah ya. Bukan kabair ya. Bukan kemudian ikut menjadi jamak taksir misalnya, tapi yang betul adalah menjadi mufrad muannas kabirah ya. Walaupun kalau kita lihat masajid itu adalah muzakkar begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Al-khabar, contoh yang kedua dari khabar, misalnya al-muslimatani sholihatani. Al-muslimatani sholihatani. Jadi al-muslimatani ini bentuk dari jamak muannas kemudian juga musanna. Nah, kalau muannas itu kan istilahnya apa ya, perempuan gitu ya, untuk yang perempuan. Kalau musanna untuk yang jumlahnya 2. Jadi al muslimatani ini adalah muannas dan musanna. Maka dia rofa'nya dengan apa? Dengan alif juga ya. Kalau al muslimah itu kan mufrad muannas, maka
mufrad mustannanya ada al muslimatani. Nah, apa tanda rafa'nya? Dengan alif. Al muslimatani salihatani. Nah, al muslimatani mubtada, khabarnya salihatani. Salihatani rafa' juga, marfu' juga. Tanda rafa'nya apa? Yakni dengan alif. Bagaimana ya Arabnya? Al muslimatani mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi al alif wa al alif li'annahu musanna. Begitu pula dengan solihatani, khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. Nah, kemudian al muslimatu salihatun. Al muslimatu adalah jamak muannas salim, ya, jamak muannas salim. Maka di situ khabarnya salihatun juga menggunakan jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Walaupun ini nanti ada pengembangan, begitu ada pengembangan kalau di beberapa tempat juga nanti akan kita ketemui bahwasanya kalau jamak muannas salim itu bisa dihukumi juga mufrad muannas. Akan tetapi dipakai seperti ini juga tidak masalah, artinya boleh, ya. Ada beberapa bentuk. Nah, ya, kita pelajari sesuai yang ada di buku dulu, ya. Nanti insyaallah pengembangannya antum akan dapatkan sendiri. Nah, misal wa as-salis min asma'il marfu' yani mada al-fa'il. Mada al-fa'il? Fa'il yani, ya, fa'il min fi'il, fa'il min fi'il, pelaku daripada yang mengerjakan suatu pekerjaan. Kama fi hadhil misal, yastayqidu at-talibu mubakkiran. Yastayqidu at-talibu mubakkiran. Yastayqidu mana? Yastayqidu yani fi'lunnya, ya, fi'linnya, ya. Kalau di Arab mungkin menjadi yastayqidu fi'lun mudhari'un, marfu'un, ya, marfu'un fi'lun mudhari'un. Ini kalau mau dipanjangan tajrid min amil, ya, min amil, ya, min amil. Jadi dia terbebas dari amil, ya, yang menjadikan dia nasab ataupun ini, gitu, ya. Tajridu min amil, ya, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah wa at-talibu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Jadi at-talibu ini fa'il, tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Jadi tanda rafa ini macam-macam, ya. Antum ingat kembali pelajaran yang telah lalu, ya. Kalau marfu, mufrad marfu, rafa'nya, tanda rafa'nya dari isim mufrad, yakni dengan dhammah, jamak taksir dengan dhammah, ya. Musanna dengan alif, kemudian jamak muannas salim dengan dhammah, kemudian jamak muzakkar salim dengan wawu, kemudian asmaul khamsah dengan wawu, kemudian apa lagi, ya, dan yang lainnya, ya, yang pernah kita pelajari itu. Nah, sepertinya di sini yang kita pelajari baru sampai apa ini, musanna muannas jamak muzakkar salim, begitu, ya, belum sampai asmaul khamsah dan seterusnya, ya. Nah, ini hanya kita ulang saja, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Yastayqidu at-talibani mubakkiraini. Ya, antum lihat di situ at-talibani. Nah, at-talibani yakni bentuk musanna dari at-talibu, maka dia menjadi at-talibani, ya. Tanda rafa'nya adalah dengan alif, ya. At-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musanna, begitu, ya, yang Arabnya. Nah,
Kalau yastaiqidzunya kenapa tidak menjadi yastaiqidzani? Ya, aturannya adalah begitu ya. Fi'il itu tidak mengikuti fa'il. Mau fa'ilnya jamak taksir kayak gitu kan. Mau fi'ilnya itu jamak muzakkar salim, jamak ataupun mufrad, maka dia akan tetap dengan yastaiqidu. Yang bedakan adalah kalau fi'ilnya muannas maka dia menjadi muannas. Ya, misalnya menjadi at-talibatu, maka bagaimana? Tastaiqidu at-talibatu. At-talibatu mubakkiratan, kan menjadi begitu ya. Nah, jadi yastaiqidu menjadi tastaiqidu ya. Jadi diawali huruf ta. Itu kalau fa'ilnya muannas. Kalau tidak muannas tidak ya. Kemudian misalus salis minal fa'il, contoh yang ketiga dari fa'il adalah yastaiqidu muslimuna ya. Yastaiqidu muslimuna, orang-orang muslim itu bangun, mubakirina pagi-pagi. Nah, al muslimuna di sini antum lihat ya. Antum lihat al muslimuna pakai wawu. Nah, bukan muslimina. Kalau muslimina menjadi nasab ya kan. Kalau muslimuna ini adalah bentuk rafa' dari jamak muzakkar salim. Jadi karena dia jamak muzakkar salim, tanda rafa'nya adalah dengan wawu. Kalau mau kita i'rab, al muslimuna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jamak muzakkar salim. Nah, mubakirina apa Ustaz? Mubakirina yakni dia adalah zarab zaman. Nah, karena dia zarab zaman, mubakirina dia menyesuaikan dengan fa'ilnya ya. Kalau mubakiron berarti dia mufrad, mubakirina dia jamak ya, jamak muzakkar ya salim ya, jamak muzakkar salim. Sehingga mansubnya, bentuk mansubnya menjadi dengan ya dan seterusnya. Nah, contoh yang kedua ya, yang keempat. Nah, jadi jenis yang keempat ya. Nau ar-rabi min asma'il khamsah, jenis yang keempat dari laisa asma'il khamsah nah, walakin asmaul marfu'. Nah, nau ar-rabi asmaul marfu' yakni naibul fa'il. Naibul fa'il. Nah, mada naibul fa'il? Naibul fa'il yakni pengganti daripada fa'il. Nah, jadi dia pengganti fa'il. Kenapa disebut dengan naibul fa'il? Karena di situ tidak ada fa'ilnya, karena fi'ilnya itu bukan ke fi'il yang ma'lum, walakin akan tapi fi'lun majhulun, fi'lun mabniyun majhulun. Nah, jadi karena dia fi'il majhul, fi'il yang pasif, maka tidak diketahui fa'ilnya, maka diganti dengan naibul fa'il. Kita lihat di dalam contoh ini, yudbahu al-baqaru li sab'atin anfar. Yuzbahu, maka yuzbahu disembelih. Nah, siapa yang menyembelih? Tidak tahu, ya kan? Yuzbahu, maka di situ al-baqar yang biasanya menjadi biasanya menjadi, kalau di kalimat positifnya, di kalimat aktifnya gitu ya. Di kalimat aktifnya dia adalah sebagai objek ya, sebagai maf'ul, tapi di sini dia jadi sebagai naibul fa'il. Yudbahu al-baqaru, disembelih sapi itu gitu ya. Untuk 9 orang dan untuk 7 orang gitu ya. Disembelih sapi itu, bukan kemudian menyembelih karena dia dari kata siapa yang menyembelih ya, majhul. Nah, atau kalimat pasif. Kalau kalimat pasif di dalam bahasa Arab itu adalah untuk mengungkapkan suatu perkataan yang
tidak diketahui pelakunya. Kalau diketahui pelakunya maka dia menggunakan kalimat yang aktif. Nah, maka yang biasa menjadi maf'ul ini diganti menjadi posisinya menjadi naibul fa'il. Ini sudah kita terangkan di kelas ya dulu ya tentang fi'il majhul kalau tidak salah ya. Ini hanya mengulang lagi ya. Yutbahu al-baqarani. Nah, begitu pula dengan ini antum lihat yutbahu al-baqarani. Al-baqaru dia semufrad maka menggunakan dhammah. Al-baqarani karena dia isim musanna, karena dia musanna dia menggunakan alif. Kemudian apa lagi? Yu'maru al-mu'minuna bis-shaum. Yu'maru al-mu'minuna bis-shaum. Nah, seorang mukmin itu diperintahkan untuk berpuasa. Nah, untuk berpuasa. Yu'mar diperintahkan. Siapa? Al-mu'minuna. Nah, orang-orang mukmin itu diperintahkan untuk berpuasa. Diperintahkan orang-orang mukmin itu berpuasa. Nah, yu'maru dia dari kata ammara ya'muru menjadi yu'maru fi'il majhul ya, kalau maklumnya apa? Ya'muru, majhulnya menjadi yu'maru. Al-mu'minuna dari maf'ulun bih berubah menjadi naibul fa'il. Karena dia menjadi naibul fa'il maka hukum i'rabnya pun yang ketika dia menjadi maf'ulun bih yakni mansub maka ketika menjadi naibul fa'il dia menjadi marfu ya. Al-mu'minuna menjadi mu'minin mu'minuna, mu'minin menjadi mu'minuna ya. Gimana i'rabnya Ustaz? Nah, i'rabnya adalah al-mu'minuna naibul fa'il marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jama' mudzakkar salim. Naam. Nuwasil ila al-ism al-khamsah yani kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Nah, di sini sepertinya yang dipelajari baru isim kananya saja. Nah, isim kananya saja ya, bukan isim yang lain. Apa akhwatnya kana? Mungkin masih ada yang ingat? Contohnya adalah soro, asbaha, adha, ya kan? Dhalla, bata, gitu ya. Kemudian madza aidan amsa. Mungkin bisa antum pelajari lagi ya di kitab nahwu kalian. Kana wa akhwatuha. Nah, apa yang marfu' dari kana wa akhwatuha? Ya, ini isimnya. Nah, jadi kalau antum lihat di dalam kalimat ini kana al-mu'minu sholihan. Kana al-mu'minu sholihan, maka mu'minu ini kan dari kata al-mu'minu sholihun. Nah, masih ingat mungkin kalian. Kemudian dimasuki kana menjadi al-mu'minu sholihan. Al-mu'minu, kalau al-mu'minu sholihun itu adalah mubtada khabar, tapi kalau kana al-mu'minu sholihan, al-mu'minu itu isim kana, sholihan khabar kana. Apa aturannya? Kana itu adalah merofakkan isimnya kemudian menasabkan khabarnya. Nah, jadi khabar kana itu hukumnya nasab, mansub. Al-mu'minu atau yang menjadi isim kana ini hukumnya marfu. Ya. Kana al-mu'minu sholihan, al-mu'minu mufrad muannas maka dia menggunakan dhammah dhahirah sebagai tanda rafa'nya. Kana al-mu'minani sholihaini, mu'minani karena dia musanna maka tanda rafa'nya adalah dengan alif. Kana al-mu'minani sholihaini adalah marfu dengan tanda rafa alif. Bagaimana nih i'rabnya? I'rabnya adalah kana al-mu'minu sholihan. Al-mu'minu ismu kana gitu ya. Al-mu'minu ismul kana marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Kana al-mu'minani ya, al-mu'minani ismul kana
Nah, ismul kana marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. Begitu pula dengan kana al-mu'minuna. Ya, al-mu'minuna karena dia jamak mudzakkar salim maka tanda rafa'nya adalah dengan wawu. Al-mu'minuna ismul kana marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Nah. Lanjut ya. Kemudian adalah khabar inna wa akhwatuha. Nah, begitu pula dengan inna. Naam. Inna, anna, mada? Walakinna. Nah, apa lagi? Dan yang lainnya ya. La'alla. Jadi antum bisa lihat kembali di buku nahwu kalian tentang akhwat dari akhwatu inna ya, akhwatu inna. Nah, berbeda dengan isim kana. Kalau kana tadi yang marfu adalah isimnya, kalau inna maka adalah khabarnya. Karena apa? Karena hukum dari inna wa akhwatuha adalah apa? Menasabkan isim kemudian merofakkan khabar. Nah, jadi kalau di dalam khabar inna maka yang marfu adalah khabarnya. Innal mu'mina salihun. Nah, antum lihat di situ maka al mu'minanya menjadi nasab. Adapun salihun menjadi marfu. Innal mu'mina salihun. Innal mu'mina salihun. Ya, sesungguhnya orang beriman itu salih. Nah, innal mu'mina salihun. Nah, salihun di sini bagaimana ya Arabnya? Salihun khabaru inna, gitu ya. Salihun khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Nah, yang kedua innal mu'minaini salihani khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi alif li'annahu musanna. Begitu pula dengan salihuna innal mu'minina salihuna khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi al wawu li'annahu jama' mudzakkar salim. Jadi begitu ya. Dia wawu ketika mudzakkar salim tanda rafa'nya, dia alif tanda rafa'nya ketika musanna, dan dia dhammah zahirah, dhammah asli, dhammah yang kelihatan ketika dia menjadi isim mufrad ya. Adapun posisi-posisi isim marfu itu apa tadi? Kita ulang dari awal sampai 6. Ini nanti ada 7 kalau tidak salah ya di buku ini. Apa? Yang pertama adalah apa tadi? Masih ingat? Nah, ayo diingat-ingat. Jadi ada 6 yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah dalam jumlah ismiyah yang pertama kali disebut dengan mubtada, kemudian khabar, ya kan, yang kedua, yang ketiga fa'il, yang keempat naibul fa'il, yang kelima apa tadi? Isim kana, yang keenam yang kita baru baca adalah khabar kana. Adapun yang ketujuh ya, amma sabi, yakni at-tawabi. At-tawabi ini ada berapa? Ada 4 ya sebenarnya. Tapi ini dibahas berapa ini? Nah, dibahas 2 ya. Na'at dan atof ya. Jadi tawabi kalau kita ingat ada berapa? Ada 4 sebenarnya. Yakni ada na'at, kemudian atof, kemudian badal, kemudian yang terakhir apa? Anlan lupa nih yang terakhir. Sifat ya, nah sifat. Sifat naat ya, sama dengan naat ya. Naat, atof, badal, satu lagi taukid. Nah, taukid. Nah, ya, taukid. Tapi di sini kita pelajari baru naat dan atof ya. Baik, kita ulang sebentar. Naat itu sifatnya. Naat itu sifat. Jadi kalau naat itu kan mengikuti
mengikuti yang disifati, ya. Naat itu mengikuti yang dinaati, gitu ya. Naat, ya, yattabi'u i'rabuhu i'rabun naat yakni yattabi'u man'utu, ya. Jadi dia mengikuti apa yang disifati, ya. Al muslimu as-salihu yusalli. Muslim yang saleh itu salat, melakukan salat. Nah, al muslimu as-salihu, jadi muslim yang soleh. Kalau dalam bahasa kita biasanya karena dia sifat begitu ya, bahasa Indonesia, maka diartikan dengan yang, ya, yang. Al muslimu as-salihu. Kalau al muslimu salihun, nah artinya bukan yang dalam bahasa kita. Muslim itu adalah solih, gitu. Seorang muslim itu adalah solih. Kalau al muslimu as-salihu, seorang muslim yang solih, ya, beda ya. Atau al masjidu kabirun, masjid itu besar. Kan, tapi kalau al masjidul kabiru, al masjidu al kabiru begitu ya, maka artinya menjadi masjid yang besar itu, beda kan? Nah, sama dengan ini pula al muslimu as-salihu, muslim yang salih. Muslim yang salih itu, gitu ya, yusalli, melakukan salat. Nah, al muslimu as-salihu, as-salihu ini adalah sifat dari muslim. Seorang muslim itu sifatnya salih, kan begitu. Al muslimu as-salihu, nah, maka dia as-salihu i'rabnya mengikuti muslim, karena al muslimu itu mubtada, maka i'rabnya ma'ruf, marfu, maka as-salihu i'rabnya juga marfu. Dan alamat raf'ihnya apa? Ya dhammah, karena dia isim mufrad. Nah, begitu pula dengan al muslimani as-solihani yusalliyani, maka as-solihani dia menggunakan apa? As-solihani menggunakan marfuun dengan alif, kama sebagaimana al muslimani marfuun bil alif aidan. Nah, al muslimuna as-solihuna yusalluna. Nah, kalau untuk melihat di contoh yang ketiga ini fi idza kana, ya, tangduru fi misal salis, jika kamu melihat yang ketiga al muslimuna as-salihuna, ya, al muslimuna, ya, mubtada marfu'un, maka sifatnya as-salihuna, ya, na'at min mubtada, yani as-salihuna huwa marfu'un aidan. As-salihuna na'tun, begitu ya, apa namanya, kalau mau di i'rab as-salihuna na'tun, ya, minal muslimin atau minal mubtada, ya, na'tun minal mubtada wa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah, wa alamatu raf'ihi al-waw. Nah, karena dia li'annahu jama' mudzakkar salim. Nah, ma'tuf juga demikian. Ma'tuf itu apa? Ma'tuf itu ataf, ya. Ataf itu yang ataf itu kan huruf yang disambung dengan huruf ataf, ya, yang posisinya sebenarnya sama, gitu ya. Misalnya antum lihat seperti ini, Muhammad wa Aliun fil masjid. Jadi sebenarnya dia sama-sama mubtada'nya, begitu ya. Muhammad dan wa Aliun fil masjid itu sama-sama mubtada'nya, Muhammad dan Ali ini. Tapi karena dia disambung dengan huruf ataf wawu, maka dia disebut dengan ma'tuf, ya, ma'tuf. Ali ini ma'tuf dari Muhammad yang mengikuti. Jadi yang bersama-sama dengan, bukan mengikuti ya, yang bersama-sama dengan Muhammad. Nah, Muhammad wa Aliun fil masjid. Maka kalau kita i'rab Aliun ini, ya, marfu', ya, dengan dhammah. Ya, Aliun ma'tufun minal mubtada, begitu, wa alamatu raf'ihi dhammah dhahira annahu ismu mufrad. Begitu pula dengan al masjidu kabirun wa nazifun. Nah, nazifun ini juga apa? Dengan dhammah dhahira, sama dengan kabirun, karena dia sama-sama apa? Sama-sama mengabarkan tentang masjid, ya, dia kabar. Nah, al masjidu kabirun wa nazifun. Nah, al masjidu mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah, kabirun khabarul mubtada
marfu'un wa alamatu raf'i dhamma dhahira wa nadhifun wa harfu ataf ya mabniu ala fathi nadhifun ta'bi atau ma'tufun ya ma'tufun khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Nah, jadi yang diikuti itu tidak selalu apa yang diikuti tidak selalu isim mubtada'nya, terkadang juga khabar, terkadang naibul fa'il, bahkan terkadang isim-isim yang mansub juga diikuti maf'ul bih misalnya. Kalau namanya tabi ya maktuf maupun sifat itu dia selalu mengikuti apa yang diikutinya. Kalau yang diikutinya itu kebetulan khabar, maka dia ikut marfu'. Tapi kalau yang diikuti maf'ul bih, dia ikut mansub, seterusnya ya. Jadi dia sama dengan yang diikuti, tapi itu mengikuti matbu'nya. Nah, lil muslimi imanun qawiyyun wa khuluqun karimun. Nah, ini agak panjang ya. Lil muslimu imanun. Seorang muslim itu punya iman. Nah, qawiyyun yang kuat, wa khuluqun karimun. Nah, ini juga demikian. Ya, lil muslim sebentar, ini agak panjang. Dia posisinya adalah sebagai imanun qawiyyun. Imanun lil muslimu imanun itu sendiri sudah mubtada muakhar sebenarnya ya, kalau kita lihat ini. Karena lil muslimi itu adalah khabar muqaddam. Nah, ini belum kita pelajari sebenarnya, tapi enggak apa-apa ya. Imanun qawiyyun ya. Ini posisinya adalah marfu, maka qawiyyun juga marfu. Ya, dia karena tabi qawiyyunnya, iman yang kuat. Wa khuluqun karimun, demikian pula dengan khuluqun karimun. Dia juga tabi ya. Tabi dari imanun qawiyyun ya. Khuluqun itu tabi dari imanun dengan maktuf maksudnya ya. Maktuf khuluqun maktuf dari imanun. Qawiyyun itu adalah sifat dari imanun. Adapun karimun sifat dari khuluqun. Nah, semuanya mengikuti apa yang disifati, mengikuti apa yang di maktufi begitu ya. Maka untuk melihat di situ khuluqun sama dengan imanun, sama-sama dhammahnya. Karimun juga demikian, sama-sama dengan khuluqun, sama-sama dhammahnya. Qawiyyun sama dengan imanun, sama-sama dhammahnya ya. Nah, sama-sama marfu'nya, tanda rafa'nya adalah dengan dhammah. Nah, kita baca keterangan sebentar. Isim marfu' biasanya ditandai dengan dhammah di akhir kata jika berbentuk mufrad, jamak taksir dan jamak muannas salim. Seperti al-masjidu, al-masajidu, al-muslimatu, al-muslimatu, at-talibu, al-baqaru, as-salihun dan seterusnya. Nah, sudah kita pelajari tadi dari penjelasan tadi. Nah, kemudian alif nun di akhir kata jika berupa musanna. Tapi ya sekali lagi tandanya ada alif bukan nunnya. Ya, kalau musanna itu tanda marfu'nya adalah dengan alif. Karena nun itu bisa hilang. Kapan dia hilang? Ketika dia dimudhofkan, maka dia hilang. Ya. Misalnya dua penanya seorang muslim gitu ya. Maka qalama bukan qalamanil muslim tapi qalamal muslim. Maknanya panjang, alifnya saja yang panjang, ninya hilang. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Al-masjidani al-muslimatani. Al-masjidani ya sudah ya, ini sudah kita pahami tadi bahwa biar tandanya adalah dengan alif.
Begitu pula dengan wawun nun di akhir kata jika berbentuk jamak muzakkar salim. Ya, sudah kita pahami juga ya. Tapi wawunya saja ya yang penting gitu. Nunnya itu hanya tambahan. Nah, yang bisa hilang ketika dia menjadi mudhaf. Nah, kemudian tadrib, untuk tadrib kita pelajari pekan depan atau pertemuan yang akan datang karena sudah agak panjang ya video ini. Mudah-mudahan ya Allah memudahkan kita dalam belajar. Kenapa kok saya pakai video? Ini harapan saya bisa dipelajari ketika tidak di kelas saja. Mungkin ada sebagian kalian yang tidak bisa mengikuti kelas karena keterbatasan apa saja. Bisa mungkin karena berbagi HP dengan adiknya, dengan kakaknya yang mungkin bersama-sama juga harus mengikuti pelajaran secara online, atau mungkin karena jaringan yang kurang kuat sehingga tidak bisa mengikuti Google Meet begitu ya. Maka saya buatkan video, mudah-mudahan antum bisa nanti akses di YouTube. Kalau akses YouTube kan bisa kalian lihat, antum download kemudian kalian lihat di rumah sewaktu-waktu ya. Mungkin tidak hari ini, bisa juga di lain waktu yang kemudian antum bisa belajar. Bahkan ketika murajaah nanti mau ulangan bisa belajar lagi melalui penjelasan yang ada di video ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian anak hari ini ya. Afwan minni. Insyaallah sanuwasil darsana fi liqa'il ati insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.